Bapak Ibu, kita mulai ya. Silakan menempati kursinya masing-masing. Bunyi bel dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Mengawali rapat paripurna hari ini, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI turut prihatin dengan terjadinya bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Di samping itu, masyarakat dihimbau agar tetap waspada karena sampai saat ini wilayah Indonesia diprediksi masih akan mengalami cuaca ekstrim sampai beberapa waktu ke depan. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 286 orang, izin 7 orang anggota, sehingga kehadirannya 293 orang anggota dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 21 Januari 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya kepada hadirin sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 21 Oktober 2024, acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 156/P tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang peresmian pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu 1. Saudari Dr. Randa Hajah Anissa Syakur MAG dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur 2 menggantikan Saudara Haji Faisal Riza. 2. Saudara Muhammad Hilman Mufidi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur 2 menggantikan Saudara Dr. Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA. 3. Saudara Haji Muhammad Kozin MAP dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 menggantikan Saudara Ahmad Gufron Siroj. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan hal tersebut, kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI setelah pidato pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025? Setuju ya? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Untuk itu, izinkan saya membacakan pidato pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 dari atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para wakil ketua DPR RI, para anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konstitusional pada masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Selamat datang bagi seluruh anggota DPR RI yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya. Semoga selama masa reses seluruh anggota DPR RI dapat memanfaatkannya secara optimal untuk menjaring aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti melalui berbagai fungsi DPR RI pada masa persidangan ini. Atas nama pimpinan DPR RI kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 kepada yang merayakan dan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga pada tahun 2025 ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan dan kebaikan untuk kita semua. DPR RI memberikan apresiasi kepada aparat keamanan dan seluruh pihak yang terkait sehingga perayaan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan dengan aman, lancar, kondusif, serta riang gembira. Sidang Dewan yang terhormat,
Masa persidangan ini akan bersamaan dengan pelaksanaan tahun pertama program pemerintahan Presiden Prabowo. Sebagaimana lazimnya, pemerintahan baru akan menjalankan berbagai program yang menjadi inisiatif baru dan penguatan-penguatan dari keberlanjutan berbagai program pemerintahan sebelumnya. Rakyat selalu memiliki harapan baru dari setiap pergantian pemerintahan. Begitu juga harapan rakyat kepada DPR RI periode yang baru. Rakyat menitipkan kedaulatannya agar dapat dilaksanakan untuk mensejahterakan hidup rakyat. Setiap pemerintahan juga akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membangun Indonesia di segala bidang. Membangun Indonesia yang besar ini tentulah membutuhkan kerja besar dan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa dan seluruh anak bangsa. DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya akan menjadi mitra kerja pemerintah, dan DPR RI akan memastikan berbagai upaya pemerintah dalam membangun Indonesia dapat terlaksana dan berjalan dengan baik selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Mengelola keuangan negara secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, serta menjalankan kebijakan yang selalu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Melalui alat kelengkapan DPR RI dan mitra kerja pemerintah untuk menjalankan visi dan misi pembangunan Indonesia, maka di setiap upaya, kebijakan dan program kita harus memiliki arah yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat. Rakyatlah yang menjadi tujuan, sehingga rakyatlah yang harus mendapatkan manfaat besar dari seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, sehingga tidak ada rakyat yang tertinggal dan atau ditinggalkan oleh jalannya pembangunan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, memasuki awal persidangan DPR RI masa keanggotaan tahun 2024-2029, maka sejumlah anggota legislasi DPR RI akan dilaksanakan berpedoman pada program legislasi nasional Prolegnas, yaitu terdapat 41 RUU prioritas tahun 2025 dan 6 diantaranya merupakan rancangan undang-undang carry over dari DPR RI periode sebelumnya. Oleh karena itu, masa persidangan ini setiap AKD DPR RI yang terkait sudah harus mulai menjalankan tahapan pembentukan undang-undang sehingga dapat memenuhi target Prolegnas tahun 2025 dan memenuhi kebutuhan hukum nasional. Komitmen untuk mencapai target Prolegnas merupakan komitmen dan kinerja bersama antara DPR RI dan pemerintah dalam membentuk undang-undang. Tahun anggaran 2025 merupakan tahun pertama APBN pemerintahan Presiden Prabowo. Terdapat kebijakan-kebijakan strategis yang membutuhkan berbagai penyesuaian kementerian lembaga, pemerintah, program-program pemerintah, serta kebijakan fiskal lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. DPR RI akan selalu mencermati pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 agar dapat berjalan dengan kinerja yang baik, sehingga program pemerintah sungguh-sungguh dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat, pendapatan rakyat meningkat, kebutuhan dasar terpenuhi, pelayanan publik yang mudah dan membantu, menguatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dan lain sebagainya. DPR RI juga akan mencermati dan menindaklanjuti sesuai fungsinya agar program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, memiliki mitigasi risiko dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Setiap program pemerintah yang memiliki tujuan yang baik tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik sehingga memenuhi prinsip good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang masih berlanjut, pemerintah diharapkan
mampu mengantisipasi potensi resiko yang dapat mengancam ketahanan keuangan negara dan fiskal. Koordinasi otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan perlu terus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional yang kondusif. Belanja pemerintah harus semakin efektif dan efisien. Upaya dan kebijakan untuk menarik investasi membutuhkan iklim usaha yang ramah pada investor, kepastian hukum, kemudahan urusan birokrasi, serta stabilitas politik nasional yang baik. DPR RI melalui AKD terkait dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya, akan mencermati dan menindaklanjuti bersama mitra kerja pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap kondusif bagi pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI dan pemerintah harus dapat merespon secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian lembaga. Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat dalam menangani urusan rakyat. Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu segera ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan Dewan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan program makan bergizi gratis. 2. Penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan. 3. Perizinan, penggunaan dan pengawasan senjata api oleh aparat. 4. Penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah. 5. Stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan. 6. Upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. 7. Penanganan kasus virus HMPV. 8. Penanganan wabah mulut dan kuku PMK pada hewan ternak di berbagai wilayah. 9. Penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 10. Konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. 11. Rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam minimal selama 1 tahun di dalam negeri. 12. Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap WNI yang bekerja di luar negeri. 13. Penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak. 14. Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026. 15. Upaya mewujudkan swasembada energi. 16. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Dan terakhir 17, bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS. Pada masa reses persidangan 1 yang lalu, melalui rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan mencari formula biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dapat meringankan peserta atau jemaah haji. Fungsi diplomasi DPR RI akan terus diarahkan untuk membangun hubungan kerjasama antar parlemen. Sejumlah agenda diplomasi DPR RI antara lain sidang organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi, Open Government Partnership, Security Conference, World Trade Organization and Interparliament Union,
Pada masa sidang ini, DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi dari negara-negara antara lain, delegasi dari Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Jepang, Maroko, Belgia, Serbia, Australia, Malaysia, Singapura, dan Swedia. Pada tahun 2025 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Parliamentary Union of OIC atau PUIC ke-19. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan menjadi perhatian DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan pada masa persidangan 2. Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuannya. Selanjutnya, DPR RI akan memasuki masa persidangan 2. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 akan dimulai sejak hari ini 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita mengikuti pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI. Kepada Sekretariat Jenderal DPR RI kami mempersilahkan untuk menyelenggarakan upacara pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI. Persiapan upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu. Kepada para calon anggota DPR RI yang akan dilantik, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Kepada pimpinan DPR RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu masa keanggotaan 2024-2029 dimulai. Diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 156/P tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Ke-1, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan antar waktu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Masing-masing atas nama 1. DRA Hajah Anissah Syakur MAG mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur 2. 2. Muhammad Hilman Mufidi mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur 2. 3. Haji Muhammad Khosin MAP mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur 4. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2024, Presiden Republik Indonesia, tertanda Prabowo Subianto. Persiapan pengucapan sumpah. Rohaniwan Islam disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah anggota DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh Ketua DPR. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah menurut agama Islam? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia dan harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat kepada anggota DPR RI yang baru dilantik oleh pimpinan DPR. Dilanjutkan dengan foto bersama pimpinan DPR RI dengan para anggota DPR yang baru saja dilantik. Upacara pelantikan anggota DPR selesai. Pimpinan DPR disilakan kembali ke kursi pimpinan dan para anggota DPR yang baru dilantik disilakan menempati kursi anggota. Hadirin, upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR pengganti antar waktu telah selesai, dan sebelum dilanjutkan kembali dengan rapat paripurna, disilakan kepada keluarga dan undangan untuk dapat meninggalkan ruang rapat paripurna. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada anggota baru yang baru saja dilantik. Semoga tetap amanah dengan bergabungnya saudara akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional Dewan. Sidang yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, ada satu interupsi, Pak Sukamta, kami persilakan. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, pada hari Minggu kemarin disepakati gencatan senjata antara Palestina dengan Israel. Perundingan yang poin-poinnya sudah disodorkan oleh berbagai pihak 8 bulan yang lalu,
Pihak Palestina sudah setuju, tetapi Israel baru menyetujui kemarin. Tujuan utama mereka melakukan perang adalah membebaskan sandera. Ternyata sandera bisa bebas dengan perundingan, tidak harus dengan destruksi yang demikian dahsyat. Kira-kira 50 menit yang lalu ada penembakan oleh sniper Israel di wilayah Rafah atas seorang bocah Palestina. Jadi walaupun sudah dilakukan gencatan senjata, ternyata perilaku Israel nafsu membunuhnya tidak berhenti. Oleh karena itu, kami mohon kepada pimpinan DPR dan sekaligus pemerintah untuk agar pemerintah Indonesia bekerja keras mengawal agar gencatan senjata ini bisa berjalan secara maksimum. Genosida dan pembunuhan bisa diakhiri sekarang dan untuk seterusnya. Dan kita berharap mudah-mudahan gencatan senjata ini bisa menjadi modal berikutnya bagi tercapainya Palestina merdeka. Dukungan pemerintah Indonesia selama ini sungguh sangat berarti dan sangat diapresiasi oleh dunia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang terus konsisten atas dukungan ini, dan kita berharap mudah-mudahan ini juga bisa menjadi balas terima kasih kita sebagai bangsa atas dukungan Palestina atas kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Bapak, Ibu, dan pimpinan sekalian, mudah-mudahan peran positif Indonesia ini terus berjalan, dan di dalam negeri mudah-mudahan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang kali ini oleh Bapak Presiden Prabowo dengan download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal